Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nama saya Salih Abdul Razak, seorang wira swasta yang bergerak di bidang percetakan, fotografi, dan video syuting. Di sela-sela waktu luang saya berusaha untuk memanfaatkannya dengan menghafal Al-Quran. Sejak tahun 2000, saya cuma punya dua modal dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, saya pernah belajar bahasa Arab selama 3 tahun di Madrasah Sanawiyah. Yang kedua, bapak saya almarhum pernah memberitahukan bahwa salah satu metode menghafal Al-Quran adalah dari juz belakang ke juz, dari juz 30 sampai juz 15. Setelah sampai juz 15 baru mulai dari juz 1 sampai juz 14. Alhamdulillah, sejak saya menghafal Al-Quran dari tahun 2000 sampai sekarang baru hafal 10 juz. Metode yang saya gunakan dalam menghafal Al-Quran adalah yaitu membawa mushaf Al-Quran kemanapun saya pergi, karena ada kalanya ketika saya menyelesaikan suatu urusan mengharuskan saya untuk menunggu, dan pada saat menunggu itulah saya membaca-baca mushaf tersebut. Mushaf tersebut saya masukkan ke dalam saku baju saya. Sayangnya kadang-kadang kalau saya masuk ke WC umum, saya lupa kadang-kadang mushaf tersebut terbawa masuk ke dalam WC. Astagfirullahalazim. Ada pula suatu waktu saya mengingat kalau saya membawa mushaf Al-Quran, sebelum masuk WC saya keluarkan mushaf tersebut, saya taruh di bagian luar. Ketika keluar dari WC saya lupa mengambilnya. Ketika saya kembali sudah hilang. Seiring dengan perkembangannya teknologi informasi, khususnya smartphone, sudah banyak kemudahan yang bisa didapatkan bagi orang-orang yang ingin mempelajari menghafal Al-Quran, yaitu tinggal mendownload, kalau handphone berbasis Android, mendownload software Al-Quran di handphonenya, maupun murattalnya yang 30 juz ada itu. Terus kemana-mana kita bebas membawa Al-Quran, meskipun mau masuk ke dalam WC. Yang penting ketika mau masuk kita pastikan program Al-Qurannya tidak aktif di handphone kita. Tidak perlu lagi kita khawatir akan kehilangan mushaf atau handphone dengan adanya kemudahan dari teknologi yang kita nikmati sekarang ini. Alhamdulillah. Baru-baru ini saya merasa mendapat pertolongan dari Allah, yaitu tentang metode cara menghafal Al-Quran, metode baru, yaitu dengan cara mengetik tentunya dengan komputer dengan huruf Arab. Metodenya, saya membuka mushaf Al-Quran, lalu saya perhatikan, saya baca beberapa detik, setelah itu saya tutup mushafnya, lantas saya mengetik di program Microsoft Word. Ini saya lakukan kurang lebih 15 sampai 30 menit dalam sehari. Hasilnya dalam 1 minggu, alhamdulillah, saya bisa menghafal 1 halaman dari mushaf Madinah. Jadi kalau saya konsisten melakukannya, dalam waktu 1 tahun saya bisa hafal 2 juz. Padahal biasanya paling banyak saya hafal 1 juz 1 tahun. Dibandingkan dengan metode sebelumnya, metode ini 2 kali lebih cepat. Saya rasakan kemampuan saya menghafal Al-Quran dengan waktu yang relatif sama yang saya gunakan dengan metode lama. Saya pun tidak merasa seperti menghafal Al-Quran, tapi saya merasa seperti main game. Jadi rasa jenuh, rasa penat karena terbebani oleh bacaan yang harus diulang-ulang, itu menjadi hilang karena diganti dengan
perasaan asik mencet keyboard, seolah-olah saya sedang bermain game. Tahu-tahu alhamdulillah sudah hafal ayat-ayat tersebut. Ini saya sudah buktikan pada surah Al-Ankabut yang sementara saya hafal dan surah Al-Rum yang sudah saya hafal. Itu keuntungan lain yang kita dapatkan dengan metode ini adalah sedikit banyaknya Anda akan memahami bahasa Arab. Kalau Anda memahami bahasa Arab sedikit atau banyak, berarti sedikit atau banyak Anda juga memahami Al-Quran yang Anda baca atau yang Anda ketik. Manfaat kedua, Anda bisa membedakan kata-kata dalam bahasa Arab yang menggunakan huruf-huruf yang serupa tapi tak sama. Misalnya qalbun yang berarti hati dengan kalbun yang berarti anjing. Kedua kata ini dua-duanya terdapat di dalam Al-Quran. Dan manfaat yang ketiga, Anda menjadi terbiasa atau lancar mengetik dengan huruf Arab. Metode ini sangat cocok diterapkan untuk orang-orang kantoran atau orang yang sehari-hari bergelut dengan komputer atau laptop. Anda bisa meluangkan waktu sekitar 15 menit sehari sebelum memulai pekerjaan, atau 15 menit pada saat istirahat, atau 15 menit menjelang pulang kantor. 3 kali sehari kita mengulangi ketikan dengan jumlah ayat tertentu, maka insyaallah kalau Anda mengulanginya terus-menerus, Anda akan menjadi lebih lancar dan lama-lama kelak akan menghafalnya. Metode ini saya beri nama hafal Al-Quran dengan metode mengetik. Mudah-mudahan kemudahan yang saya alami ini, yang saya hendak share kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, ikhwan fillah semuanya, mudah-mudahan antum semuanya juga merasakan kemudahan seperti kemudahan yang saya rasakan ketika menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode pengetikan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kita lakukan adalah men-setting keyboard di komputer Anda supaya bisa mengetik huruf Arab. Bagi Anda yang komputernya belum bisa mengetik Arab atau pertama kali menggunakan program Arab, caranya adalah seperti ini. Kita tekan tombol start, lalu cari control panel. Dari control panel check clock language and region. Lantas kita pilih keyboard and language. Lalu kita pilih change keyboard. Di menu add kita cari Arabic. Saya pakai Arabic Saudi Arabia. Lalu pilih yang tanda tambah di sini. Kemudian silahkan pilih Arabic 101 atau Arabic 102. Tekan tombol OK, lalu apply. OK lagi, tutup. Keyboard Arabic adalah sebagai berikut. Cek di pojok kiri bawah, jika tertulis English berarti yang aktif adalah huruf Latin. Untuk mengubahnya menjadi Arabic, kita menekan tombol Alt dan Shift secara bersamaan. Dia sudah berubah menjadi Arabic Saudi Arabia. Lantas kalau kita mengetik, seperti itu jadinya. Lalu kalau kita mau dia di kanan, tekan yang rata kanan, lalu kita mengetik
Kalau kembali ke kiri, rata kiri, tekan tombol Alt Shift, kembali dia menjadi Latin. Setelah kita merubah settingan keyboard menjadi English dan Arabic, kita perlu melihat mushaf apa yang akan kita gunakan. Dalam metode ini saya menggunakan mushaf Madinah. Kenapa disebut mushaf Madinah? Karena dicetak di Madinah. Mushaf Madinah ini banyak dibawa pulang oleh keluarga kita atau teman-teman kita yang pulang dari tanah suci. Kenapa saya menggunakan mushaf Madinah? Karena ada perbedaan mendasar antara mushaf yang dicetak di Arab dibandingkan dengan mushaf yang dicetak di Indonesia. Saya ingin memperlihatkan perbedaan yang mendasar itu seperti di sini. Kalau di mushaf cetakan Indonesia itu banyak huruf hamzah, tidak dikasih tanda hamzah, tapi menggunakan huruf alif. Padahal menurut aturan bahasa Arab, alif itu tidak mengeluarkan bunyi. Kalau di mushaf Indonesia, kata inna ini ditulis alif dan nun saja, tapi kalau mushaf Madinah ditulis hamzah yang didudukkan di bawah alif, kemudian disambung dengan nun. Itu perbedaan mendasar antara mushaf Madinah dengan mushaf yang dicetak di Indonesia. Padahal harusnya alif tidak ada bunyinya, yang ada bunyinya adalah hamzah. Makanya saya lebih memilih menggunakan mushaf Madinah. Mushaf Madinah ini dapat Anda download di situs berikut ini. Pilih salah satunya. Mungkin ini warisansalaf.com ini lebih tepat. Kalau ada yang mau mendownload, silahkan. Kalaupun Anda hendak menggunakan Quran cetakan Indonesia, gunakanlah Syamil Quran. Itu jumlah baris dan posisinya persis sama dengan mushaf Madinah, meskipun perbedaannya di huruf hamzah tadi dan tanda bacanya, supaya kita nyambung komunikasinya. Karena kalau Anda pakai bukan yang seperti itu, biasanya ada Al-Quran yang 18 baris satu halaman, pasti posisi hurufnya, kata-katanya berbeda-beda, dan itu sedikit banyaknya akan mengganggu konsentrasi kita dalam mengetik. Tinggal satu hal yang hendak kita persiapkan sebelum memulai latihan ini, yaitu keyboard. Keyboard ini posisinya huruf-huruf Arab dalam keyboard seperti ini. Posisi alif di sini. Jadi semua huruf yang saya simpan di pojok kiri atas itu adalah huruf ketika tombol shift tidak ditekan. Sementara semua huruf yang saya simpan di pojok kanan bawah itu adalah huruf ketika tombol shift ditekan. Umumnya semua huruf Arab terletak di tombol ketika shift tidak ditekan, huruf utama. Sementara ketika shift ditekan, maka yang muncul adalah huruf-huruf pendukung seperti lam alif atau alif dengan huruf mad atau lam dengan huruf mad, atau tanda baca fathah, kasrah, sukun, fathatain, kasratain, dan dammatain. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu hendak mencontoh keyboard ini, cukup dengan di play lalu di komputer bapak-bapak lalu di pause sehingga nampaklah huruf-hurufnya. Seperti pada contoh berikut ini, kita hendak mengetik bismillah,
Perhatikan letak posisi hurufnya. Kita masuk di Microsoft Word. Kita ketik sesuai dengan apa yang kita lihat. Huruf ba itu di huruf F, huruf sin, bismi, dan alif lam, Allahu ar-Rahmanir Rahim. Demikianlah tutorial pendahuluan, dan insyaallah pada tutorial berikutnya kita akan masuk ke surah yang paling bawah, yaitu surah An-Nas. Saran dan kritik silahkan diarahkan ke alamat email berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.